Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Haidir Ali dengan NIM 103.1911.032. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan dan mempresentasikan hasil ulangan tengah semester pada mata kuliah geothermal. Sebelum saya memulai menjelaskan materi yang ada, saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu pada mata kuliah geothermal yaitu Ibu Mardia STMT. Baik, kita langsung saja masuk pada materi yang akan disampaikan. Pada materi yang pertama, kita akan mengetahui apa itu tektonik pembentukan panas bumi dan apa yang dihasilkan dari proses tersebut. Jadi, tektonik pembentukan panas bumi ini merupakan uh, proses di mana terjadinya pergerakan relatif oleh lempeng bumi yang mengalami kompresi, kemudian akan memecahkan satu bagian lempeng ke bagian berikutnya, sehingga akan menciptakan jebakan atau lubang yang dapat terisi oleh lelehan magma. Dan kemudian dapat kita lihat di sini dari proses tektonik ini menimbulkan pergerakan lempeng yang bermacam-macam. Ada yang mengembang, kemudian ada yang patah, kemudian ada yang melengkung, dan aktivitas ini selain mengakibatkan gempa bumi, kemudian akan memunculkan beberapa sumber daya panas bumi yang bersifat komersial akibat magma yang keluar di atas permukaan. Dan kemudian kita akan melihat dampak dari proses tektonik ini yaitu daerah aktif geotermal. Daerah aktif geotermal yang ada di sini merupakan daerah yang dinamakan cincin api Pasifik. Dan kita dapat melihat di sini bahwa 20 negara sumber daya panas bumi yang ada di dunia saat ini yaitu ada Amerika Serikat, Meksiko, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Ekuador, Peru, Bolivia, Chile, Selandia Baru, Mikronesia, Papua Nugini, Indonesia, Filipina, Tiongkok, Jepang, dan juga Rusia. Kemudian setelah dari proses pembentukan tektonik ini, kita dapat melihat bahwa ciri-ciri dari potensi panas bumi yang ada pada suatu daerah, yaitu kita dapat melihat pada ilustrasi atau diagram konseptual pada zona subduksi yang kemudian ditemukan di pantai Amerika Tengah dan Selatan. Kita dapat melihat di sini bahwa terdapat dua lempeng litosfer, di mana lempeng tersebut yaitu adalah kerak benua dan kerak samudra, dan saling bertabrakan, dan kemudian kerak samudra yang lebih tipis bergerak menujam ke bawah daripada lempeng benua yang lebih tebal yang tidak bergerak sama sekali. Dan dari hal ini, maka kerak samudra akibat subduksi dapat membentuk kerak benua. Dan akibat perbedaan massa jenis antara kedua jenis lempeng tersebut, maka satu lempeng yang lebih ringan harus naik. Dan di atas yang lain memaksa lempeng yang lebih berat ke bawah mantel. Dan kita dapat melihat di sini bahwa lempeng tersebut kemudian akan masuk ke dalam magma dan akan meleleh seluruhnya. Dan kemudian zona yang ada pada lelehan magma tersebut dinamakan astenosfer dan terdiri dari mantel yang cair dan sangat kental. Next, kita akan membahas tentang potensi pembentukan panas bumi. Jadi, potensi dari pembentukan panas bumi ini merupakan memiliki keberlanjutan pada proses pembentukan hidrotermal atau air panas yang berasal dari aktivitas panas bumi itu. Dan kita dapat lihat di sini bahwa hidrotermal ini terdapat 5 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu terdapat sumber panas yang besar, kemudian ada rongga dari sumber panas menuju air, kemudian ada persediaan air yang banyak, kemudian ada lapisan batuan kedap air di atasnya, dan juga sumber mata air yang terus ada. Kemudian kita akan melihat skema dari terbentuknya hidrotermal yang diakibatkan oleh panas bumi. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa pada titik A, air yang datang dari sumber hujan akan merembes melalui sesar ataupun retakan yang ada di pada formasi batuan dan bersentuhan dengan batuan yang panas tadi. Dan kemudian lapisan batuan yang memiliki rongga akan membuat jalur resistensi yang lebih rendah. Jadi air ini akan meresap ke dalam batuan tersebut dan masuk ke dalam permukaan. Dan kita dapat melihat pada titik B ini air yang terpanaskan tadi kemudian akan menjadikan batuan tersebut menjadi kurang padat atau permeabilitasnya
kecil, sehingga menciptakan batuan tersebut akan berongga dan akan naik ke dalam formasi pada batuan yang tidak panas tadi. Kemudian kita akan melihat pada titik C. Titik C ini air kemudian akan menuju ke dalam permukaan dan kehilangan tekanan. Kemudian saat air akan naik, dia akan mencapai titik didih tertentu pada permukaan. Kita dapat melihat pada titik C ini, kemudian air akan berubah menjadi uap yang akan muncul sebagai fumoral, sumber air panas, lumpur panas, dan juga kolam air panas. Pada titik E, ini merupakan titik terakhir di mana kurva mendidih adalah tempat kedudukan suhu saturasi yang sesuai dengan hidrostatis fluida lokal. Baik, next kita akan masuk pada panas bumi akibat magmatik. Apa saja daerah yang menjadi panas bumi akibat magmatik ini? Seperti yang kita telah bahas tadi bahwa panas bumi ini salah satunya diakibatkan oleh proses magmatik. Dapat kita lihat di sini bahwa salah satu daerah yang terjadi akibat proses magmatik yaitu adalah Kawah Ijen. Kawah Ijen ini merupakan salah satu gunung api cincin kaldera di kompleks gunung api Ijen. Dan sekitar 300.000 tahun yang lalu terdapat gunung api raksasa tunggal yaitu Ijen Purba dan tingginya itu sekitar 3.500 meter. Gunung ini dulunya menghasilkan lava dan piroklastik berada di atasnya. Dan endapan batu gamping juga di sini ditemukan bahwa berumurnya itu adalah Miosen yang sekitar 12,5 juta tahun dan Pliosen 5,3 sampai 2,6 juta tahun. Dan kita dapat melihat di sini bahwa Ganesha pada bumi akibat magmatik yang terjadi pada daerah ini yaitu diperkirakan terkait dengan letusan volume besar yang menghasilkan 80 km per kubik dan endapan aliran piroklastik yang mencapai ketebalan 100 sampai 150 meter. Kemudian sebaran yang paling luas berada di bagian utara lereng kompleks gunung api ini dan peristiwa ini diperkirakan terjadi beberapa tahun sebelum 50.000 tahun yang lalu. Kita dapat menyimpulkan bahwa pada analisa umur dari KAR ataupun kadar airnya itu atau asamnya itu dari aliran lava dari Gunung Blau yang dianggap menjadi unit pasca kaldera tertua. Kemudian setelah pembentukan kaldera, fase vulkanisme berganti menjadi aktivitas post kaldera dan konsentrasi utama vulkanisme post kaldera berada pada bagian selatan mengikuti pola kelurusan barat timur. Dan kita dapat melihat di sini bahwa salah satu gambaran dari panas bumi yang dihasilkan oleh magmatik. Kemudian next kita akan masuk pada pembahasan yaitu panas bumi akibat mineral radioaktif. Dan panas bumi akibat radioaktif ini merupakan terjadi pada salah satu daerah di Indonesia yaitu Pulau Bangka, dan Pulau Bangka ini merupakan daerah yang merupakan jalur granit tin belt dan litologi dari penyusunnya ini adalah batu granit ya teman-teman. Kemudian sumber panas bumi di daerah Bangka Belitung ini merupakan jenis panas bumi non vulkanik dan daerah ini ya telah dieksplorasi dan telah ditemukan beberapa titik seperti di Pelawan, Terak, Pemali, Dendang, Permis, dan juga Nyelanding. Dan kita akan melihat proses pembentukan panas bumi ini dipengaruhi oleh apa. Jadi pembentukan sistem panas bumi di daerah manifestasi Pulau Bangka ini diperkirakan berasosiasi dengan tubuh batuan plutonik dengan dimensi yang besar, yaitu bataolit, granit, kelabat, dan yang berusia Trias akhir dan Jura awal. Dan kemudian panas yang dihasilkan oleh intrusi ini granit dapat berasal dari proses peluruhan unsur radioaktif. Dan terdapat beberapa hal juga yaitu tektonik regional yang bekerja. Tektonik regional ini menjadikan zona permeabilitasnya batuan itu di granit di Pulau Bangka ini tinggi, sehingga pasokan fluida dari sistem panas bumi daerah Pulau Bangka ini berasal dari air meteorik yang dapat mengalami penetrasi, kemudian sangat dalam dan menuju pada zona struktur patahan. Kemudian selama interaksi dengan tubuh batuan granit melalui kekar dan sesar, air meteorik ini akan menyapu panas hasil aktivitas radioaktif sebagai salah satu unsur penyusun granit. Sebelumnya akhirnya pembentukan fluida panas yang kemudian bergerak akan menuju ke permukaan. Baik, untuk slide terakhir saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan saya akan menutup dengan pantun, pergi ke masjid, bayar zakat mal.
penelitiannya bersama ASI. Sekian dari presentasi UTS geothermal, saya ucapkan terima kasih.